Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian? Bertemu lagi dengan saya Bu Dwi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang listrik statis. Listrik statis ini adalah pelajaran kelas 9. Setelah Ibu menjelaskan materi ini, Ibu harapkan kalian akan mengerti apa itu listrik statis, kemudian apa itu atom, dan apa itu elektroskop. Dan Ibu juga akan menjelaskan tentang gaya Coulomb. Semoga kalian nanti bisa memahami dan bisa menggunakannya untuk mengerjakan soal-soal latihan di rumah. Nah, baiklah, kita langsung saja mendengarkan penjelasan Ibu tentang listrik statis. Listrik statis adalah gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Nah, jadi suatu benda itu seluruhnya sebenarnya bersifat alami atau netral. Nah, bagaimana benda itu bisa jadi bermuatan positif atau bermuatan negatif? Itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Ini ada 3 cara. Di sini yang pertama adalah konduksi. Jadi konduksi itu adalah kegiatan menempelkan benda lain ke benda yang sudah bermuatan. Jadi dengan cara ditempelkan, maka benda yang tadinya bermuatan netral akan jadi positif atau akan menjadi negatif, tergantung benda yang ditempelkan tadi memiliki muatan apa. Yang kedua adalah induksi. Induksi yaitu mendekatkan benda lain ke benda yang sudah bermuatan. Kalau yang tadi ditempelkan berarti bendanya harus bersentuhan. Nah, yang kedua ini cukup kalian dekatkan saja dengan jarak tertentu, maka muatan yang tadinya netral akan menjadi muatan positif atau muatannya negatif. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga yaitu menggosok. Jadi menggosok ini adalah cara yang paling mudah, cara yang paling sederhana membuat suatu benda netral menjadi benda bermuatan. Jadi dengan menggosokkannya secara berulang-ulang tapi dengan searah. Jadi arahnya tidak boleh bolak-balik menggosoknya, jadi harus searah. Maka itu akan membuat benda yang netral akan jadi bermuatan. Nah, dari tadi kan di sini Bu ngomong ada muatan listrik. Jadi muatan listrik itu sebenarnya ini terdiri dari atom. Jadi atom itu adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri dari subatom. Nah, kalau digambarkan kurang lebih atom itu ini ya contohnya. Atom itu terdiri dari inti atom yang di dalam. Jadi inti atom itu terdiri dari yang pertama adalah proton. Proton itu yang mana sih? Ini yang muatan positif, itu namanya proton. Kemudian ada neutron. Neutron itu yang kosong, tugasnya sebagai penetral antara si positif dan negatif. Nah, kalau yang berada di kulit atom, itu namanya adalah elektron. Posisinya di luar karena yang namanya elektron ini selalu bergerak dan berpindah. Jadi kalau kita akan melakukan 3 cara ini tadi, yang membuat benda jadi bermuatan itu karena adanya perpindahan atau pergerakan dari elektron. Kalau si proton dan neutron tetap pada posisinya saja. Yang bergerak itu adalah yang berada di kulit atom. Nah, kemudian berikutnya ini adalah elektroskop. Jadi elektroskop itu adalah alat yang digunakan dalam percobaan tentang listrik statis. Jadi ada 3 bagian pada elektroskop. Yang pertama adalah kepala elektroskop, ini ilustrasinya ya. Jadi yang paling atas ini namanya adalah kepala elektroskop. Ini nanti fungsinya sebagai tempat atau bagian yang didekatkan oleh benda yang bermuatan. Jadi kalau misalnya mau tahu bendanya positif atau negatif, ditempelkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian kedua yang ini itu adalah isolator. Saya rasa semua tahu isolator, yaitu adalah penghantar panas yang kurang baik. Dia berada di sini, di bawahnya kepala elektroskop. Kemudian yang ketiga, daun elektroskop, posisinya paling bawah. Daun elektroskop ini nanti bekerjanya akan membuka dan menutup. Nah, bagaimana dia akan menutup atau menguncup? Jadi ini daun akan menguncup pada muatan netral. Kalau misalnya muatannya atau bendanya itu bermuatan netral, maka si daun elektroskop ini akan menguncup atau menutup. Kemudian daun akan membuka ketika kepalanya mendapatkan muatan.
Misalkan ya, di sini negatif, negatif, positif, positif. Jadi pada awalnya semua selalu di sini positif, negatif, positif, kemudian di sini negatif, positif. Kemudian didekatkan benda. Baik, muatannya positif. Ketika didekatkan benda muatannya positif, maka yang akan tertarik ke benda ini adalah si elektron, akan pindah posisi ke sini, yang ini juga akan naik. Maka sekarang mereka atau si daun elektroskop ini akan kelebihan muatan yang muatannya sekarang bernilai positif. Nah, jadi di dalam listrik statis ini jika muatannya sejenis itu maka dia akan tarik menarik. Nah, karena dia muatannya sama-sama positif, karena elektronnya sudah naik tertarik oleh benda, maka daunnya ini akan membuka semakin lebar karena muatannya sekarang sama. Jadi mereka akan tolak menolak, maka daunnya membukanya akan semakin lebar, gitu ya. Nah, kurang lebih ilustrasi tentang elektroskop seperti ini. Lebih jelasnya mungkin kalian bisa baca di buku dan bisa searching di internet. Di situ ada ilustrasi gambar tentang daun elektroskop. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali fenomena tentang listrik statis yang dapat kalian temukan. Jadi listrik statis ini bisa ada yang menguntungkan, bisa juga ada yang merugikan. Nah, ini contoh-contoh listrik statis yang menguntungkan. Jadi di sini ada 3 contoh yang Ibu berikan. Yang pertama adalah mesin fotokopi, yang kedua penggumpal polisi pada pabrik, yang ketiga adalah pengecatan. Ini adalah beberapa contoh untuk listrik statis yang menguntungkan. Nah, yang berikutnya adalah listrik statis yang merugikan. Yang pertama adalah petir ya. Jadi sebelum turun hujan itu ada kalian dengar petir, itu adalah salah satu listrik statis yang merugikan karena suaranya nilai kapasitasnya sangat tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah percikan listrik statis. Contohnya, jadi kenapa ketika orang sedang mengisi bensin kita tidak boleh atau dilarang menyalakan api, karena percikannya itu bisa menimbulkan api yang skalanya sangat besar dan sangat merugikan orang-orang di sekitarnya. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang gaya listrik. Jadi gaya listrik ini akan timbul, akan ada jika muatannya terdiri dari 2 atau lebih dari 2 muatan. Nah, jadi ini contohnya. Ini muatannya terdiri dari positif atau positif, bisa juga negatif atau negatif. Yang jelas ini muatannya sejenis. Nah, jika muatan sejenis didekatkan, maka mereka akan saling tolak menolak. Nah, saling menjauh. Jika muatannya sejenis, jadi tolak menolak. Bagaimana kalau yang ini contohnya tidak sejenis? Kalau tidak sejenis didekatkan, maka mereka akan saling tarik, menarik, atau mendekat. Nah, ini adalah gaya yang terjadi jika mereka muatannya sejenis atau tidak sejenis. Nah, sekarang bagaimana menentukan nilai atau besarnya gaya? Nah, di sini ada yang namanya hukum Coulomb. Jadi hukum Coulomb ini adalah hukum yang membahas tentang gaya listrik statis. Jadi besarnya gaya listrik yang terjadi antara 2 buah muatan bisa ditentukan besarnya menggunakan hukum Coulomb. Ini persamaan atau rumusnya bisa kalian lihat di sini. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kalau kalian ketemu ada yang menuliskan Q-nya dengan huruf besar seperti ini, Q1 dan Q2. Nah, ini sama saja artinya ya. Jadi tidak apa-apa menggunakan yang Q besar. Jadi di sini keterangannya adalah F adalah gaya Coulomb, satuannya Newton, disingkat N besar ya. Kemudian K di sini adalah konstanta listrik maksudnya, dan nilainya adalah sudah ditetapkan yaitu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Kemudian Q1 dan Q2 sama dengan muatan masing-masing benda. Satuannya Coulomb atau disingkat dengan huruf C ya. Kemudian R kecil adalah jarak antar benda. Satuannya adalah meter. Nah, sekarang contoh soal menggunakan rumus yang barusan saja Ibu jelaskan. Ini nomor yang pertama. Sebuah benda dengan muatan plus 10 mikrocoulomb dan min 10 mikrocoulomb
terpisah pada jarak 2 cm. Berapa besar gaya yang dialami kedua benda? Kita data dulu yang diketahui. Pertama adalah Q1 plus 10 mikrokolom. Yang kedua Q2 min 10 mikrokolom. Kemudian ada jarak yaitu 2 cm. Yang ditanyakan adalah besar gaya, maka F. Nah, sekarang lihat di sini. Kita punya muatan Q1 positif, muatan Q2 negatif. Maka gaya yang terjadi antara Q1 dan Q2 adalah tarik menarik. Karena berbeda jenis nih, positif dan negatif kalau ditemukan akan terjadi tarik menarik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perhitungan, satuannya harus kita rubah dulu dalam satuan SI. Yang tadi Q kan harus dalam kolom nih, sedangkan di soal diketahui mikrokolom. Jadi untuk kalian ketahui dan kalian harus ingat, mikro itu setara dengan 10 pangkat min 6. Jadi penuliskannya begini. Plus minusnya tidak perlu lagi kalian gunakan dalam perhitungannya. Jadi plus minus itu hanya menandakan dia tarik menarik atau tolak menolak. Nah, jadi di sini kita tuliskan 10 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Mikronya berubah jadi 10 pangkat min 6. Satuannya jadi kolom saja. Berarti yang ini sama. 10 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Yang jarak 2 cm juga harus dirubah dalam SI, yaitu meter. Karena ini tadi kita menggunakan bilangan berpangkat, jadi alangkah baiknya R-nya atau jaraknya juga pakai bilangan berpangkat. Sentimeter ke meter naiknya 2 kali, jadi menuliskannya 10 pangkat min 2. Ini ya, karena dia naik 2 kali, jadi pangkatnya min 2, satuannya berubah jadi meter. Nah, sekarang baru boleh kita hitung F-nya. F sama dengan, kita punya rumus K, Q1, Q2 per R kuadrat. Maka K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 10 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya sama 10 kali 10 pangkat min 6 per R kuadrat. Ini R-nya. Min 2 kuadrat ya. Cara menghitungnya, untuk memudahkan dalam menghitung, kita kumpulkan dulu yang bukan bilangan berpangkatnya. Jadi 9 kali 10 kali 10 per 2 kuadrat. Jadi 2 kuadrat, jangan lupa ini dikuadratkan 2-nya yaitu 4. Nah, kemudian yang bilangan berpangkatnya kita jadikan 1. Yang ini semua kita jadikan 1. 9 dikurang 6 dikurang 6. Karena ini pembagian berarti dikurang juga ya. Nah, ini min 2 dikali 2 jadinya adalah min 4. Maka F sama dengan, yang ini 10 dikali 10 sama dengan 100, boleh kita bagikan sama 4, jadinya 25 ya. Jadi 9 dikali 25 dikali 10. Nah, pangkatnya sekarang kita hitung. 9 dikurang 6, 3. 3 dikurang 6, min 3. Nah, sampai sini min 3. Yang ini kan min ketemu min jadinya plus ya. Jadi min 3 ditambah 4. Min 3 ditambah 4 hasilnya adalah 1. Maka di sini sisa pangkat 1. Jadi sekarang 9 dikali 25 dikali 10 pangkat 1. Berapa kira-kira? Ya, jadi hasilnya adalah 225 dikali 10, 2250 Newton. Nah, jadi inilah hasil gaya antara dua muatan yang tarik-menarik ini, yaitu sebesar 2250 Newton. Baiklah, contoh soal yang berikutnya, nomor 2.
Sebuah benda dengan muatan 8 mikrokolom dan min 4 mikrokolom mengalami gaya tarik sebesar 8.000 Newton. Berapa jarak pisah antara kedua muatan? Di sini disebutkan kalau gaya tarik. Nah, sudah terlihat dari soalnya yang ini bernilai positif dan ini bernilai negatif. Berarti memang muatannya tidak sejenis ditemukan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, sekarang dari gaya tarik-menarik ini, jarak yang digunakan itu berapa? Nah, itu yang akan mau kita hitung. Jadi kita buat dulu yang diketahuinya nih. Dari soal nomor 2. Diketahui Q1 8 mikrokolom. Langsung kita rubah mikronya jadi pangkat min 6. Nah, seperti ini. Kemudian Q2-nya min 4 mikrokolom, jadinya di sini min 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. F-nya sebesar 8.000 Newton. Nah, untuk memudahkan nanti dalam perhitungan yang 8.000 mau saya buat jadi 8 dikali 10 pangkat 3. Ini ya, asalnya dari nih, nolnya ada 3 jadi 10 pangkat 3 Newton. Yang ditanya adalah R, jarak pisah. Rumusnya seperti yang tadi, rumus gaya kolom. Jadi F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Tinggal kita masukkan nih angkanya. K itu adalah ketetapan konstanta ya. Paling tidak harus hafal nilainya ya. K-nya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali lagi Q1 8 kali 10 pangkat min 6 dikali Q2 4 kali 10 pangkat min 6. Negatifnya jangan dibawa loh ya yang ini. Tuh, jadi nggak usah dipakai lagi di sini karena tadi hanya menandakan bahwa gayanya adalah tarik menarik. Nah, kemudian R-nya. R yang mau dicari, tuliskan saja R kuadrat. F-nya tadi diketahui ya yang ini. Nah, kita tuliskan 8 kali 10 pangkat 3. Ini mau langsung saya kali silang. Jadi dengan R kuadrat, maka di sini 8 kali 10 pangkat 3 R kuadrat sama dengan yang ini mau saya kelompokkan 9, 8, 4. Nah, kemudian yang bilangan berpangkatnya juga saya kelompokkan. Yang ini 9 dikurang 6 dikurang 6 gitu ya. Ya ini. Nah, sekarang R kuadrat sama dengan 9 dikali 8 dikali 4. Ini hasilnya 9 dikurang 6 3 dikurang 6 min 3 jadi 10 pangkat min 3 per yang ini pindah ruas perkalian ke sini jadi pembagian yaitu 8. Ini sama-sama 8, boleh kita tembak. Maaf ketinggalan 10 pangkat 3-nya. Nah, lanjutkan ke sini. Nih, maka R kuadrat sama dengan 9 dikali 4 adalah 36. 10 pangkat min 3-nya masih tetap. Nah, ini tadi karena posisinya pembagian, berarti kan jadinya dikurang ya. Jadinya dikurang 3 gitu ya. Bilangan berpangkat kalau pembagian kan pangkatnya jadi dikurang. Nah, maka R kuadrat sama dengan 36 dikali 10 pangkat min 6. Maka R sama dengan kuadratnya hilang, ruas kanan berubah menjadi dalam bentuk akar. Nah, kita akarkan nih, akar 36 adalah 6. Bilangan berpangkat, kalau mau diakarkan, pangkatnya kita bagi 2, jadi 10 pangkat min 3, satuannya meter. Kalau mau dirubah jadi milimeter, boleh. Jadi yang 10 pangkat min 3 meter, itu kita kali lagi 10 pangkat 3 milimeter. Karena turun 3 kali ya, atau turun sebanyak 1000, maka hasilnya adalah, yang ini bisa kita tembak, hasilnya 6 mm. Nah, begini cara menghitung jarak jika diketahui muatan dengan gayanya. Ini juga cara menghitung manual tanpa kalkulator, jadi kalian harus bisa menghitung manual. Caranya yaitu dengan mengelompokkan bilangan-bilangannya seperti ini tadi. Semoga mengerti ya yang untuk soal nomor 2 ini. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah tentang soal perbandingan. Nah, soalnya di sini 2 buah benda bermuatan sama, saling tolak menolak.
Ini perlu digarisbawahi, muatan sama, karena akan mempengaruhi pada rumus perhitungannya nanti. Kemudian saling tolak-menolak dengan gaya tolak 10 Newton. Hitunglah gaya tolaknya jika yang A jarak benda jadi 2 kali lipat, yang B jika gaya listrik menjadi 90 Newton. Berapakah jaraknya sekarang? Nah, jadi sebelum mengerjakan soal yang nomor 3 ini, kita harus membuat dulu rumus perbandingannya. Caranya seperti ini. Ada 2 gaya, maka F1 banding F2 atau F1 per F2. Kemudian kita tuliskan rumus hukum kolomnya masing-masing, gaya kolomnya masing-masing. K, ini Q1 kali Q2 per R1 kuadrat. Q1, Q2 kita biarkan seperti itu karena tadi di sini ada kalimat bermuatan sama. Jadi yang F2-nya itu juga menggunakan Q1 dan Q2. Yang ini R2 kuadrat. Karena mereka tadi bermuatan sama, maka boleh kita coret. K juga nilainya sama pasti ya, karena konstanta, jadi K-nya boleh kita coret. Tersisa F1 per F2 sama dengan 1 per R1 kuadrat per 1 per R2 kuadrat. Ini ya, maksudnya tersisanya kan ini. Nah, maka persamaannya menjadi F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, inilah persamaan yang akan kita gunakan mengerjakan soal yang A dan B. Jadi yang pertama, kita punya F1 sebesar 10 Newton. F1 10 Newton. Yang mau kita hitung adalah F2. Terus diketahui jaraknya menjadi 2 kali lipat. Kita tuliskan saja R1-nya R. Maka R2-nya karena 2 kali lipat berarti jadi 2 kali R atau 2R. Dengan menggunakan rumus ini, maka F1 kita tulis 10 per F2 yang dicari sama dengan R2 kuadrat. Berarti R2-nya ini 2R, jangan lupa kuadratnya, per R1 kuadrat. R1-nya tadi adalah R, jangan lupa juga kuadratnya. Kemudian jadi 10 per F2 sama dengan 2R kuadrat, berarti hasilnya adalah 4R kuadrat per R kuadrat. Yang ini sama, boleh kita tembak ya, boleh kita hilangkan. Tinggal kita kali silang. Sini ya. Ini F2 dikali 4 jadinya 4F2 sama dengan ini 10, dianggapnya kan sisa 1 jadi 10. F2 sama dengan 10 dibagi 4, hasilnya adalah 2,5 Newton. Nah, ini untuk soal yang A. Jadi rumus yang kita gunakan adalah rumus perbandingan. Semoga mengerti untuk yang A. Nah, sekarang saya lanjut menjelaskan soal yang B. Nah, selanjutnya saya jelaskan lagi soal yang B. Jadi untuk yang B, ini yang berubah adalah gayanya. Jadi kebalikannya ya. Jadi listriknya sekarang, gaya listriknya menjadi 90 Newton. Berapakah jaraknya sekarang? Dengan rumus yang sama yang ini tadi, kita mau menghitung jarak yang kedua, berarti R2-nya. Kita tuliskan di sini. F1 awalnya kan 10 Newton, berubah menjadi F2-nya yaitu sebesar ini 90 Newton. Nah, kemudian jarak awalnya anggap saja R. Berapakah R2-nya? Nah, seperti ini. Kita tuliskan rumus yang perbandingan tadi. F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Oke, kita masukkan F1-nya yaitu 10 per F2-nya 90 sama dengan R2-nya yang mau kita cari per R1-nya adalah R, jangan lupa ada kuadratnya. Dan sini bisa kita kali silang. Jadi 90 kita kalikan dengan R2 kuadrat sama dengan 10 kalikan dengan R kuadrat yang ini. Maka R2 kuadrat sama dengan 10
kali R kuadrat. Yang ini perkalian pindah ruas ke sini jadi pembagian, yaitu 90. Ini bisa kita tembak. Maka R2 kuadrat sama dengan 1/9 R kuadrat. Maka R2 sama dengan pangkatnya ini hilang, berubah menjadi akar di ruas kanan, 1/9 R kuadrat. 1/9 kita akarkan, maka hasilnya adalah 1/3. R kuadrat kita akarkan, seperti tadi bilangan berpangkat, pangkatnya kita bagi 2, maka 2 bagi 2 habis ya 1. Nah, jadinya 1/3 R. Nah, untuk jawaban yang B, kalau gitu jarak yang keduanya setelah gayanya menjadi 90 Newton, itu jaraknya menjadi 1/3 R. Nah, jadi bisa kita lihat perbandingannya di sini. Semakin dekat kedua muatan, maka gayanya akan semakin besar. Sebaliknya, kalau muatannya kita jauhkan, maka gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut akan semakin kecil. Nah, semoga contoh soal yang sudah saya jelaskan ini bisa kalian pahami, bisa kalian jadikan panduan untuk mengerjakan soal-soal mandiri di rumah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.